Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian, terdapat sebuah kampung yang dikenal dengan nama Kampung Maksiat. Nama ini muncul karena perilaku warga kampung yang jauh dari norma agama dan moral. Setiap malam, suara musik keras, tawa tanpa henti, dan aktivitas yang memalukan terdengar dari setiap sudut kampung. Masyarakat sekitar menjauhi tempat itu, enggan terlibat dengan apa yang terjadi di dalamnya. Kampung ini dipimpin oleh seorang pria bernama Goro, seorang pemimpin yang dikenal kejam dan tak bermoral. Ia menguasai kampung dengan tangan besi, memastikan bahwa tidak ada yang berani melawan aturan-aturan yang ia tetapkan. Di bawah kepemimpinannya, penduduk kampung bebas melakukan apa saja, tanpa ada batasan. Namun, di tengah kegelapan dan kerusakan moral yang melanda kampung itu, terdapat seorang pemuda bernama Raka. Raka adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh neneknya, satu-satunya orang tua yang berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, meskipun tumbuh di lingkungan yang buruk. Raka selalu merasa ada yang salah dengan cara hidup di kampungnya. Suatu hari, seorang ulama tua bernama Ustaz Karim datang ke kampung itu. Ia merasa terpanggil untuk menyelamatkan para penduduk dari kehidupan penuh dosa. Ustaz Karim mulai berdakwah di tengah kampung, menyampaikan pesan-pesan moral dan ajakan untuk bertaubat. Awalnya, tidak ada yang peduli dengan kehadirannya, namun perlahan-lahan, kata-kata Ustaz Karim mulai meresap ke hati Raka. Raka mulai sering mendatangi pengajian yang diadakan Ustaz Karim. Ia merasa tenang dan damai setiap kali mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan. Ia pun mulai menyadari bahwa jalan yang ditempuh oleh kampungnya selama ini adalah jalan kehancuran. Dengan semangat yang baru, Raka mencoba untuk mengajak teman-temannya bertaubat dan meninggalkan perbuatan maksiat. Ia tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah, namun ia yakin bahwa dengan bantuan Ustaz Karim dan dukungan dari neneknya, ia bisa membawa perubahan. Goro, sang pemimpin kampung, tidak tinggal diam. Ia merasa terganggu dengan kehadiran Ustaz Karim dan pengaruhnya terhadap para pemuda di kampung itu. Goro mengancam Raka untuk berhenti mengikuti ajaran Ustaz Karim. Namun Raka tetap teguh pada pendiriannya. Suatu malam, ketika Ustaz Karim sedang mengadakan pengajian di rumah Raka, Goro datang bersama anak buahnya. Mereka mencoba membubarkan pengajian itu dengan kekerasan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Para penduduk yang selama ini terdiam mulai berani melawan Goro. Mereka merasa sudah cukup menderita di bawah kekuasaan Goro dan akhirnya memberontak. Dalam kerusuhan itu, Goro berhasil ditangkap oleh para penduduk. Dengan jatuhnya Goro, kampung itu perlahan-lahan berubah. Ustaz Karim terus mendampingi penduduk, membantu mereka bertaubat dan membangun kembali kampung mereka dengan nilai-nilai kebaikan. Kampung yang dulunya dikenal sebagai Kampung Maksiat kini berubah menjadi Kampung Hidayah, sebuah tempat di mana kedamaian dan kebaikan akhirnya menang. Raka dan para pemuda lainnya menjadi pelopor perubahan, membawa kampung itu ke jalan yang lebih baik, meninggalkan masa lalu kelam mereka dan memulai kehidupan baru yang lebih berarti.